والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, kepada DKM Bapak Slamet Riyadi, para asatidz, para ustadzah, seluruh para tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak Ibu, semuanya tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad, masih pada bab ar-riddah, yaitu tentang murtad dan macam-macam murtad. Ini suaranya kok beda-beda. Tentang murtad dan macam-macam murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai ini. Au yakfiya ma huwa sabitun lillahi ta'ala bil ijma'. Au yakfiya ma, atau menghilangkan sesuatu, huwa yang mana sesuatu itu sabitun, harusnya berada atau harusnya ada, lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bil ijma', berdasarkan ijma' seluruh ulama. Contohnya apa sesuatu itu? Kal ilmi, seperti sifat ilmu. Sifat ilmu itu harusnya ada pada diri Allah. Kok ada orang yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui, maka orang itu sudah jatuh murtad. Yang kedua seperti wal qudrah, sifat qudrah, Allah itu maha kuasa. Terus kalau ada orang meyakini bahwa tidak ada yang bisa berbuat sesuatu, bahkan Allah sekalipun, nah kalimat seperti itu sudah jatuh murtad. Makanya ketika kita berbicara, hati-hati. Karena perbicaraan kita, ucapan kita itu kalau sampai menyentuh area akidah, kok gak hati-hati, meleset, bukan sekedar dosa Pak, tapi murtad. Kadang-kadang orang mungkin terlalu berat beban pikirannya, beban hidupnya, sampai-sampai ngomong hidup saya kayaknya bakal hancur, gak ada yang bisa nolong saya. Bahkan Allah sekalipun gak bisa nolong saya. Ngomong begitu itu namanya ngomong orang yang tidak bertuhan, murtad. Makanya sifat wajib Allah 20 itu wajib kita pahami, kita hafalkan. Ini udah populer, zaman dulu kita sering baca itu. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama basar dalam qadiran muhdan aliman hayyan
sekarang langka yang hafal, Pak. Anak dulu, ini kan anak dulu namanya, masih hafal karena dulu itu dibaca di musola, di masjid dibaca. Anak sekarang langka, Pak. Padahal itu merupakan sifat dasar akidah yang harus dipahami. Sifat wajib Allah 20, wujud, kita, bapak, mukhalafatu, terus tidak sekedar hafal tapi juga paham, tidak sekedar paham tapi bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang memahami akidah kita semacam itu, insya Allah selamat, tidak jatuh dalam kemurtadan. Karena di dunia sekarang, Pak, orang itu kan cara berpikirnya itu materialistis. Semua diukur dengan harta. Kalimat beres kalau ada duitnya, Pak, kalimat begitu suka muncul, Pak, ya. Itu mah gampang, bisa diatur kalau ada duit. Seakan-akan orang begitu itu mendewa-dewakan duit, tidak bertuhan seakan-akan. Dipikirnya yang bisa nyelesain itu duit mulu. Nah, ini kalimat yang begitu dihindari, Pak. Itu malah mencerminkan kita ini seakan-akan tidak bertuhan. Itu yang bahaya. Selanjutnya, au yasbutu ma huwa manfiya anhu. Au yasbutu ma, atau menetapkan perkara huwa, yang mana perkara tersebut manfiyun anhu, justru dinafikan, dihilangkan. Bil ijma'i, berdasarkan ijma'. Contohnya apa? Kalauni, meyakini ada warna bagi Allah. Gak boleh Bapak memvisualkan Allah itu tinggi, gede, hitam. Nah, memvisualkan begitu itu gak boleh. Justru malah jatuh murtad. Memberikan warna, memberikan bentuk, itu semua gak boleh. Kenapa? Karena dengan begitu Bapak berarti menganggap Allah itu seakan-akan makhluk yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa digambarkan oleh akal kita, bisa divisualkan oleh imajinasi kita. Itu semua makhluk. Nah, kalau begitu apa bedanya Allah dengan makhluk? Maka nggak boleh, Pak. Maka dari dulu di mana-mana saya sering bilang, kalau bisa tempat imam jangan dikasih embel-embel apapun. Tempat imam di Pak Minho, walaupun itu tulisan Allah sekalipun jangan, Pak. Kenapa? Takutnya saking khususnya imam, dia melihat kalimat Allah, terus dia bayangin Allah itu begini, alif, lam, ha. Bapak itu berarti menggambarkan sosok Allah seperti itu. Dan itu nggak boleh. Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa divisualkan. Allah itu kita sifati, Pak. Makanya yang wajib kita iman itu sifat. Adapun zatnya tidak boleh digambarkan. Maka itu larangan. Ini sesuatu yang gaib. Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalian silakan berpikir fi khalqillah, di semua makhluk ciptaan Allah. Pikir biar iman kita tambah kuat dengan memikirkan makhluk ciptaan Allah. Wa la tafakkaru fi dzatillah, tapi kalian jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Kenapa? Gak bakal nyampe pikiran kita, Pak. Terus bagaimana? Yakin Allah itu maha gaib. Yang namanya gaib tidak bisa tersentuh oleh panca indera. Bahkan imajinasi saja kita gak boleh. Kalau masih bisa ketangkap panca indera, masih bisa diimajinasikan, itu namanya bukan gaib. Nah, yang perlu kita pahami, gaib itu ada dua, Pak. Ada gaib yang bersifat hakiki, ada gaib yang bersifat nisbi. Gaib yang hakiki itu gaib yang selama-lamanya gaib. Sampai kapanpun tidak akan bisa ditangkap oleh panca indera. Seperti Allah, surga,
neraka. Sampai kapanpun kita nggak bisa Pak, kecuali nanti besok di akhirat. Itu namanya gaib hakiki Pak. Yang kedua gaib nisbi. Gaib nisbi itu yaitu kegaibannya masih terbatas ruang dan waktu. Contoh bagi Bang Ali nih, negara Amerika itu ada apa enggak Bang Ali? Negara Amerika itu ada apa enggak? Ada. Tapi bagi Bang Ali, goib Pak. Emang dia belum ke sono? Itu namanya goib. Begitu Bang Ali jalan-jalan ke sono, ternyata Amerika benar-benar ada. Berarti bagi Bang Ali, Amerika bukan barang goib lagi. Bagi kita yang belum ke sono, namanya goib. Goibnya apa? Goib nisbi. Masih terbatas ruang dan waktu. Bukan hakiki, bukan. Begitu juga jin. Jin itu gaib, tapi gaibnya gaib nisbi. Makanya rukun iman kepada yang gaib itu bukan termasuk jin. Bapak kalau percaya sama jin itu gak dosa, gak murtad. Kenapa? Karena kegaibannya bukan hakiki jin itu. Tapi begitu Bapak gak percaya dengan adanya surga dan neraka, langsung dihukumi murtad. Ini bedanya gaib hakiki dengan nisbi. Emang jin enggak hakiki? Enggak. Jin itu nisbi. Satu saat Bapak bisa ketemu, berinteraksi. Mau Bang nih? Kali mau, kalau saya kasih ilmunya gitu. Gampang ketemu jin itu Pak, gampang. Bahkan yang mau kawin sama jin itu loh bisa Pak. Dukun-dukun itu rata-rata punya istri dari golongan jin. Gitu. Makanya biar kita paham, kegaiban yang wajib diimani itu kegaiban yang bersifat hakiki, bukan yang nisbi. Nah, ketika kita memberikan sesuatu yang tidak patut bagi Allah seperti memberikan warna, bentuk dan sebagainya, itu jatuh dalam kemurtatan. Itu hati-hati. Kadang-kadang jin itu goda begitu Pak. Jin itu setan itu goda Pak. Bagaimana menggoyahkan keimanan kita. Nah kita teguh Allah itu maha gaib, yang namanya maha gaib sampai kapanpun nggak bisa kesentuh dengan panca indera. Kalau ada orang mengaku-ngaku ketemu Allah, bohong itu Pak. Bohong. Lagi wirid, tahu-tahu ada sinar, terus ngaku bahwa aku adalah Tuhanmu, itu jangan dipercaya. Tapi itu pernah terjadi loh Pak. Pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 70 ulama tersesatkan. Ulama loh Pak itu. Ketika dia lagi wirid, lagi zikir, lagi kholwat menyendiri, tahu-tahu ada sebuah sinar dengan suara. Wa qad abahtu lakal muharramat. Sungguh sudah aku halalkan apa yang pernah aku haramkan. Lagi wirid, lagi khusyuk, tahu-tahu muncul sinar dengan suara. Aku halalkan apa yang pernah aku haramkan. Bagaimana ulama itu? Ini jawaban zikir. Ini Allah yang ngomong langsung. Udah begitu turun dari gunung, langsung zina ya apa gitu. Karena sudah dapat legalitas dari Tuhan, begitu katanya. Makanya hati-hati Pak, kalau ada orang ngaku ketemu Allah, pastikan dia bohong, karena gak ada yang bisa ketemu Allah. Pengen ketemu nanti di surga. Ada jaminan, ada dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, al-husna, besok akan mendapatkan kebaikan itu. Wa ziyadah, dan mendapatkan bonus tambahan nikmat. Nah, tambahan nikmat itu apa? Ulama tafsir sepakat, yaitu bisa berjumpa dengan zatnya Allah besok di dalam surga. Masuk surga senang, dapat nikmat surga lebih senang. Tapi begitu melihat zatnya Allah yang maha indah, semua nikmat surga udah gak ada artinya Pak.
Maka yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti bisa melihat Tuhan. Itu nikmat tertinggi, Pak. Itu hanya terjadi besok kalau kita masuk surga. Dan ternyata diterangkan juga tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua, hanya hamba-hamba pilihan. Keluar dari agama. Begitu dia menyadari, dia taubat, ya diampuni, Pak. Secara teori diampuni. Jadi murtad itu kan orang yang tertolak, artinya keluar dari agama. Itu murtad. Karena sebab ucapan, dengan etikat yang salah, begitu dia sadar, dia taubat, maka diampuni. Yang merepotkan begini, Pak, dia nggak pernah sadar kalau dirinya murtad. Bagaimana nggak bisa sadar? Ya nggak sadar, loh, dia nggak pernah ngaji. Jadi dia nggak tahu mana yang bikin murtad, maka mana yang enggak. Dia nggak bisa bedain, Pak. Itu bahayanya. Jadi selama dia hidup beribadah ternyata jatuh dalam kemurtadan yang tidak pernah disadari dan tidak pernah ditaubat sampai mati. Ya, ini yang bahaya. Makanya ngaji menjadi sangat penting. Gitu ya, Pak. Selamat ya. Kita lanjutkan. Al-Iya'taqidu wujuba ghairu wajibin. Ini contoh murtad berikutnya. Al-Iya'taqidu, atau dia mempunyai iktikad, keyakinan. Keyakinan apa? Wujuba ghairi wajibin. Wajibnya sesuatu yang tidak wajib. Meyakini adanya kewajiban yang mestinya itu tidak wajib. Contohnya apa? Kasolatin sati-satin, seperti sholat yang ke-6. Kewajiban kita sholat berapa waktu? Cuma 5. Loh kok dia meyakini 5 mah dulu, 2026 sekarang 6. Meyakini begitu, murtad, Pak. Kenapa murtad? Karena dia merubah ketetapan Allah. Kalau ada kalimat begini, saya sama Allah mah gak hitung-hitungan, orang-orang 5 biarin buat 6. Bukannya malah baik dipuji Allah, enggak, Pak. Itu dianggap murtad karena merubah ketetapan Allah. Jadi gak boleh merubah ketetapan Allah. Walaupun niatnya baik sekalipun, biar Allah senang saya tambahi sholatnya. Orang-orang 5 saya 9 kali. Bukannya malah dipuji, Pak, murtad. Kalau mau ya sunnahnya yang ditambah, jangan yang wajib. Jadi teori ibadah, Pak, teori kaidah ibadah itu adalah ketika ada perintah itu dikerjakan. Kalau nggak ada perintah, jangan. Jadi teori ibadah itu nunggu perintah. Sholat dikerjakan karena sudah ada perintah. Kalau nggak ada perintah, jangan. Itu ibadah, Pak. Beda dengan muamalah. Muamalah itu hubungan sosial. Itu nunggu ada larangan. Kalau nggak ada larangan, jalan aja, Pak. Muamalah contoh begini, muamalah hubungan sosial atau kemanusiaan, Pak. Contoh, Bapak sholat pakai kain sarung, boleh. Pakai celana, pakai gamis, nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada larangan. Nggak nunggu perintah, nggak ada perintah. Bapak habis ngaji makan boleh, langsung pulang boleh, karena memang nggak ada larangan, Pak. Yang mau minum teh, minum kopi, minum air putih, silahkan, semua boleh selama tidak ada larangan. Jadi bedanya itu. Jangan nunggu perintah. Saya mau minum kalau ada perintah, sampai mati sudah nggak ada perintah, Pak. Gak ada perintah kamu kalau habis ngaji minumnya harus teh, gak boleh kopi. Gak ada perintah begitu. Itu bedanya. Kalau urusan ibadah wajib nunggu perintah. Tapi urusan muamalah yang penting tidak ada larangan. Itu berarti halal. Bapak mau kerja jadi petani, jadi pedagang, terserah. Yang penting tidak ada larangan. Ini bedanya.
bercanda, geledek, meremehkan termasuk. Ya tobat aja, tobat, ya Allah aku tobat, jangan sampai diulang kembali, menyesali. Tobat kan ada 3 rukun ya. Yang pertama, an-nadmu, ada penyesalan. Yang kedua, al-azmu, ada keinginan yang kuat untuk tidak mengulang kembali. Yang ketiga, at-tola'u, kalau itu mencabut diri, jangan sampai jatuh kepada kesalahan tadi. Ada 3 rukun, Pak. Maka kalau ada orang bersandar begini, makan aja dulu, sholat nomor 2. Pernah dengar kalimat begitu? Saya paham maksud dia itu. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Saya tahu itu, cuma kalimat begitu itu terkesan meremehkan sholat. Bercanda, justru dia nggak boleh, itu bisa menyebabkan murtad. Seakan-akan meremehkan sholat. Yang boleh, jangan bercanda di area seperti itulah bahaya. Bercanda yang area-area aman gitu, zona-zona aman, bercanda yang aman-aman saja. Nanya istrimu sehat, nambah enggak, itu tanda-tanda gitu, aman itu Pak. Yang bikin akidah rusak. Begitu Pak, hati-hati betul urusan akidah. Selanjutnya, wasomi ghairi Ramadhan. Contoh berikutnya, menganggap wajib sesuatu yang tidak wajib, yaitu puasa selain Ramadan. Dia meyakini ada puasa wajib selain di bulan Ramadan. Itu termasuk murtad. Kenapa? Nambah-nambahin hukum, merusak ketetapan, merubah ketetapan Allah. Gak boleh Pak. Kalau pengen mewajibkan diri sendiri boleh. Contoh Bapak terbiasa puasa Senin Kemis, terus Bapak seakan-akan mewajibkan untuk dirinya sendiri tidak akan meninggalkan puasa Senin. Silakan buat pribadi begitu Mas. Tapi begitu Bapak menyampaikan secara umum bahwa ada puasa wajib selain Ramadan berlaku mulai 2026, sesat Bapak, langsung dicap sebagai murtad. Nah, makanya hati-hati Pak. Mewajibkan sesuatu yang gak wajib itu gak boleh. Jangan, saya ini membela syariat. Bukan membela, rusak namanya. Syariat itu sudah selesai Pak. Sudah selesai, sudah rapih di bawah Rasulullah, sudah rapih. Kita tinggal jalani, jangan dirubah, jangan neko-neko, jangan dimodifikasi. Ya, sekarang itu ibadah dimodifikasi kok Pak. Baik ibadah itu Pak, dimodifikasi. Cara dia takbir, cara dia ruku, cara dia sujud. Oh enggak, dari dulu saya mondok 12 tahun enggak ada begitu. Sekarang aneh-aneh. Nanti saya tunjukkan pelan-pelan Pak. Nah, ibadah itu makanya ngaji menjadi sangat penting. Biar ibadah kita itu tersambung terus sampai Rasulullah SAW. Jangan diutak-atik menurut akal kita sendiri, bahaya itu namanya, memodifikasi ibadah. Selanjutnya, au yashukku fi takfiril Yahudi wan Nasara. Nah, ini Pak. Atau meragukan, yashukku itu meragukan. Fi takfiril Yahudi wan Nasara, di dalam kekafiran orang Yahudi dan Nasara. Kok Bapak meragukan orang Yahudi kafir Pak? Kayaknya sih enggak sih ya. Nah, itu dalam murtad tuh Pak. Orang Nasrani kafir enggak? Kayaknya yang diam enggak ya, dia baik benar sama kita. Enggak boleh, itu tetap murtad Pak. Definisi murtad jelas. Gitu. Orang kafir juga jelas. Dia enggak menyembah Allah, dia kafir. Kenapa kita jadi ragu-ragu? Nah, itu enggak boleh. Begitu Bapak meragukan kekafiran dia, Bapak murtad. Dan juga sebaliknya, begitu Bapak meragukan keislaman orang Muslim, Bapak juga murtad. Makanya bahasa Rasulullah, jangan gampang mengkafirkan orang Muslim. Begitu kamu mengkafirkan saudara Muslim dan ternyata dia bukan kafir,
maka kekafiran itu kembali kepada diri kita. Maka jangan Bapak kalau lagi emosi aja, tapi jangan ngomong kafir loh, jangan. Penceramah juga nggak boleh ngomong begitu. Ada penceramah suka kafirin orang. Mengkafirkan orang Muslim, ternyata dia masih Muslim nggak kafir, kekafirannya kembali kepada kita. Maka jangan ngomong kafir loh di hadapan orang Muslim, nggak boleh. Justru kita yang kafir. Kenapa kita kafir? Karena kita mengkafirkan orang Muslim. Meragukan kekafiran Yahudi Nasrani juga murtad. Mengkafirkan saudara Muslim juga jatuhnya murtad. Terus gimana? Ya udah, jangan ngomong begitu. Ngomong yang lain kan bisa. Cakep loh, nah gitu kan enak Pak. Jadi jangan kafir loh, dajjal loh, kalau setan loh, itu masih mending, gak sampai kafir Pak. Kalau kesel sama istri, setan loh, gak sampai kafir. Istri bagus, iblis loh. Kata anaknya, gua anak setan. Itu belum sampai kafir, Pak. Belum sampai murtad. Tapi kalau udah ngomong kafir loh, murtad. Karena mengkafirkan orang yang tidak kafir, statusnya murtad. Itu bahaya banget. Selanjutnya, doa wa ka'ayyas juda li makhlukin. Termasuk contoh pemurtadan adalah ketika seseorang sujud li makhlukin kepada makhluk, kasonamin seperti berhala, wasyamsin matahari, menyembah matahari, menyembah berhala, itu murtad, keluar dari Islam. Jadinya agamanya apa? Gak peduli agama apa, yang penting dia keluar dari Islam, itu aja Pak. Nah sujud ini ada dua macam, ada sujud dalam rangka ibadah, ada sujud dalam rangka menghormatan, ikromah, itu penghormatan. Jadi dibedakan Pak. Seperti adab di Jawa itu ada sungkem Pak. Sungkem itu nyium lutut, nyium kaki. Nah kira-kira itu nyembah apa menghormati? Menghormati. Jadi jangan dipukul rata. Tiap orang yang sujud kafir, murtad, enggak. Yang enggak boleh itu sujud dalam rangka menyembah. Itu yang menyebabkan murtad atau kafir. Dalam Al-Quran ada perintah sujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan penduduk surga termasuk iblis untuk sujud li Adam kepada Nabi Adam. Kira-kira sujud menyembah apa sujud menghormati? Sujud menghormati Pak. Semua sujud illa iblis kecuali iblis. Jadi kalau ada orang gak bisa menghormati orang lain, orang gak mau menghormati orang lain, anak gak mau menghormati orang tuanya, guru murid gak bisa menghormati gurunya, justru itu sifat karakter iblis Pak. Karena penghormatan dari dulu sudah diajarkan oleh Allah. Disuruh sujud itu penghormatan kepada Nabi Adam. Perempuan nyium tangan, nyium kaki istrinya, seorang istri boleh. Nyium kaki suaminya boleh Pak. Yang penting tidak dalam rangka menyembah. Dalam rangkanya apa? Memuliakan, itu boleh. Kita biasa di pondok itu Pak. Kita salaman, cium tangan, cium lutut, kadang sampai cium kaki. Gak apa-apa, dalam rangka memuliakan. Tapi orang sebelah, kelompok sebelah Pak, cium tangan doang udah dianggap syirik tuh Pak. Apalagi sampai cium lutut, udah langsung dikafir-kafirin kita Pak. Kelompok sebelah. Paham ya Pak sebelah? Itu. Padahal jangankan cium kaki, ya sujud aja boleh.
Itu buktinya malaikat suruh sujud sama Nabi Adam. Boleh, yang penting tidak dalam rangka menyembah. Kalau menyembah, udah langsung murtad itu Pak. Au yamshi ilal kanais, atau dia berjalan ilal kanais ke gereja, tempat ibadah orang lain. Maka ahliha bersama dengan kelompok ahli ibadah tadi, gereja-gereja. Udah begitu, bizayhini minaz zananir, dia menggunakan pakaian mereka, pakaian adat mereka. Minaz zananir, seperti ikat kepala, augeriha atau lainnya. Jadi yang nggak boleh itu Pak, masuk tempat ibadah orang lain, dia menyerupai kelompok mereka, ikut ritual mereka, itu yang menyebabkan murtad. Kalau sekedar masuk gereja, ngapain mengecat dinding, boleh nggak Pak? Murtad ya? Yang enggak emang dia kerjanya kuli, yang ngecat dinding, renovasi, boleh. Pasang lampu, lighting, boleh. Enggak apa-apa. Yang penting kayak ikut ritualnya kan Bang Ali. Duitnya beda gitu Pak. Gitu Pak. Yang penting tidak menyerupai, tidak ikut ritualnya. Kemarin saya jamaah kedatangan tamu saya, bawa anaknya. Ada apa Pak? Anak saya alhamdulillah diterima kerja di Jakarta. Wih, alhamdulillah. Gaji berapa? Gaji UMR Jakarta. Berapa UMR-nya? Berapa? Berapa UMR? Pokoknya segitu lah. Alhamdulillah lah Pak. Tapi kita gelisah nih. Kenapa gelisah? Di sana kerjaannya ngerawatin kuburan non muslim. Jadi selalu ada kuburan non muslim Pak. Dia bagian ngerawatin, ya nyapu, ya bebenah. Nanti kalau ada orang mati dia bantuin gitu. Non muslim tapi boleh nggak Pak? Saya jawab boleh. Yang penting jangan sampai nyembah. Gitu. Jangan ikut ritualnya, cuman bantu bersih boleh. Halal kalau percaya ntar gajian bawa ke sini saya makan. Biar yakin maksudnya Pak. Bukan saya karep enggak. Makan bareng biar yakin oh berarti halal. Ya, ada tuh upahnya Pak. Jadi joki nangis. Itu terjadi ternyata. Gak apa-apa. Ya selama itu sekedar kerja hubungan muamalah gak apa-apa. Gitu. Pasang lampu gitu. Di gereja, ya sekedar pasang lampu gak apa-apa. Itu kecuali ikut ritual. Itu jangan Bang Ali ya. Gak boleh. Jangan gitu. Kalau ada menu lain masih ada dianggap sah halal. Kalau mau full babi, full haram, orang muslim jangan ke situ. Tapi kalau ada menu lain, artinya tidak masak babi terus lah. Ada menu yang lain yang dipastikan itu tidak haram, menyediakan menu lain gitu. Dan dia melakukan itu nggak masalah. Atau terpaksa masak babi, ya nggak masalah juga. Yang penting disuguhkan pada penikmat babi. Orang muslim jangan dimasakin. Masakin orang Kristen, masakin babi untuk orang Kristen umpamanya. Boleh nggak? Boleh makanan dia babi kok. Yang penting Bapak jangan ikut makan aja. Boleh. Yang penting itu Pak. Hubungan muamalah kerja sama orang Kristen boleh? Boleh. Kan banyak orang kerja sama orang kafir kan? Boleh Pak. Yang penting Bapak tahu masak babi. Dan buat siapa? Buat bosnya. Dan bosnya agamanya apa? Kristen. Ya gak apa-apa yang makan dia. Nah kalau kita ikut makan itu gak boleh. Itu Pak. Kalau juga begitu ya masalah mampang di restoran.
Ya, yang penting kamu tahu. Ya, ngintipinnya kan saya diatur, Pak. Yang ngintipin yang kopi yang non muslim. Saya banyak biasanya. Bisa diatur masih, bisa diatur tuh ada. Artinya dipilah-pilah itu masih bisa. Kalau murni full haram semua, ya nggak usah kerja di situ. Udah nggak bisa dicari lagi celahnya, nggak bisa. Karena kalau udah bisa kerjaan Pak, kadang-kadang susah Pak. Udah lama kemana-mana gak ada pekerjaan, giliran ada panggilan, kerjanya di tempat begitu, mau gimana? Gak apa-apa. Yang penting kamu hati-hati sambil terus berdoa, dapat ada kerjaan yang lebih baik lagi. Gak apa-apa. Gitu. Selanjutnya. Abu yurqiya waraqatan fiha syai'un minal Qur'an. Nah, ini hati-hati Pak. Abu yurqiya atau menjatuhkan atau melempar waraqatan selembar kertas. Fiha yang mana di dalam kertas itu, kertas itu ada contoh Pak, mau cetak, mau daun, Fiha yang mana di dalam kertas itu syai'un minal Qur'an, terdapat sesuatu bagian dari Al-Quran. Nah itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, cuma seayat doang, atau mungkin hanya sepotong separuh ayat. Itu kan syai'un minal Qur'an namanya. Itu kalau melemparnya dalam rangka meremehkan, menghina, menganggap gak penting, itu jatuh murtad Pak. Apalagi dibuat bungkus sayur. Oh, saya nulis loh Pak. Begitu bulannya pulang belanja, dibuat bungkus apa, bawang merah Pak. Lebaran itu lebar jawaban. Lebar jawaban akidah akhlak. Kan pasti ada tulisan Arabnya Pak. Masya Allah. Makanya tolong bagi guru kalau mau jual kertas yang nggak kepake, dipilah-pilah. Yang ada tulisan Al-Qur'annya diamankan, jangan dibuang. Kalau buang dalam rangka menghina, menganggap gak penting, itu jatuhnya murtad. Terus bagaimana cara menyelamatkan kalau ada banyak kececeran? Cara menyelamatkannya dibakar. Banyak sobekan-sobekan Quran, potong-potongan Quran ya, kumpulin Pak. Udah berserakan, kumpulin, dibakar. Cara bakarnya, pastikan tulisannya benar-benar hilang. Tulisan Quran tuh Pak, semua pastikan hilang, menjadi hangus, menjadi debu. Jangan ada yang tersisa. Habis itu udah selesai Pak. Gak disimpan-simpan, nanti kececeran lagi. Beda sini, kececeran-kececeran juga malah. Itu caranya Pak. Makanya saya sering bilang, Bapak, Ibu, kalau bikin undangan, gak usah dikasih Bismillahirrahmanirrahim, gak usah. Tapi di Islam ya Islam. Kita juga tahu Islam Pak. Bapak harus bisa menempatkan, menjaga kemuliaan Al-Quran. Bapak undangan walimatul urs, resepsi pernikahan, suka ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin niat Bapak baik Islami, tapi bahaya Pak. Kira-kira orang yang terima undangan itu disimpan apa digeletakin Pak? Digeletakin Pak, lama-lama juga dibuang. Sementara di situ ada ayat nah itu kita pikirin tuh. Bukan kok, wah Ustaz anti Quran gimana sih? Saya penghafal Quran, Pak, anti Quran. Salah paham lagi. Terjemahannya aman, kalau terjemahan Latinnya maksudnya, atau terjemahannya masih aman. Gak apa-apa, terjemahannya masih aman, atau ditulis Latin masih aman. Tapi kalau ditulis Al-Quran, Bismillah, itu hati-hati betul Pak. Makanya mau bikin undang-undang gak usah begitu, Latin aja kalau mau ya. Jangan ditulis Arab. Bahkan salam saja Pak, undangan nih salam, gak usah pakai tulis Arab Pak, tulis Latin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Pak. Umpamanya kok kebuang, keinjek, aman. Dan kalau udah tulis Arab,
Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bahaya kan itu ada ismul a'zam Allahi, ismul a'zam itu harus dijaga betul Pak. Kalau udah tertulis Arab jangan sampai geletak, dan apalagi sengaja diinjek. Kalau sengaja diinjek dalam rangka menghina, sudah kufur Pak. Makanya mungkin nanya begitu. Nah kalau saya dapat undangan, saya suka nemu tuh yang model begitu tuh Pak. Langsung saya kumpulin, saya baca. Maksud tujuannya menyelamatkan kalimat Allah itu tidak sampai injek-injek. Begitu Pak ya, hati-hati. Bahkan dulu saya ngajarin kalau undangan apa selembar itu lah, salamnya jangan sampai ada kalimat Allah kalau pengen pakai Arab. Terus gimana? Begini, Assalamualaikum warahmah wal barakah. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmah wal barakah. Kalau WBB kalau gak ada artinya. Kalau gak ada artinya itu ASS WBB itu maka gak ada artinya itu. Tapi hati-hati, singkatan-singkatan itu juga bahaya loh Pak. Bahaya apa? Kalau nyingkat dalam rangka ngeremehin terus disingkat-singkat saya tanya sendiri, ya itu juga namanya tidak juga. Makanya singkatan dalam bahasa Arab itu ada. Dan itu ada teorinya seperti Bismillahirrahmanirrahim disingkat menjadi basmalah. Itu memang benar secara teori kaidah bahasa Arab begitu. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat hamdalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim disingkat hauqalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Begitu Pak, singkatan dipulangkan. Jadi kalau ASS WRWP nah, semoga bermanfaat. Datanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.